Baik, saat ini kita akan mulai mengkonfigurasi salah satu teknologi atau protokol di jaringan komputer, yaitu FTP atau File Transfer Protocol. Jadi seperti kita ketahui, untuk FTP adalah salah satu protokol yang tertua di jaringan komputer, tetapi saat ini masih eksis digunakan terkait dengan pertukaran data atau proses upload, proses download yang biasa dilakukan oleh pengguna jaringan komputer. Jadi tentu sebelum kita konfigurasi, Linux sudah terinstall dengan baik di PC server. Kemudian basic konfigurasi di jaringan kita sudah kita lakukan, yaitu konfigurasi NAT misalnya, yang memang di video tutorial sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana konfigurasi NAT. Untuk kali ini kita akan fokus membahas bagaimana cara implementasi layanan FTP server di Debian 10. Jadi sekali lagi pastikan sudah diinstalasi atau dikonfigurasi NAT, kemudian baru kita konfigurasi FTP-nya. Langsung aja kita login ke sistem operasi Linux. Kita gunakan super admin untuk login. Kita masukkan passwordnya. Setelah kita berhasil login ke sistem operasi Linux, kemudian kita cek apakah IP address yang ada di PC server kita, di jaringan lokal kita, masih sama dengan konfigurasi ketika kita konfigurasi NAT. Jadi ada beberapa hal yang akan kita lihat di situ. Utamanya adalah IP address server yang nanti memang jadikan sebagai alamat untuk mengakses layanan FTP server. Kita gunakan perintah nano etc network interface. Nah, di sini ada beberapa IP yang sudah kita konfigurasi ketika kita konfigurasi NAT seperti pada video tutorial sebelumnya. Nah, terkait dengan FTP di sini yang perlu kita garis bawahi adalah IP address server. Jadi di mana letak layanan FTP-nya tentu berada di FTP server. Maka yang kita jadikan nanti gateway untuk mengakses layanan FTP server adalah IP server itu sendiri, yaitu di 192.168.10.10. Baik, itu yang perlu kita pastikan. Kemudian berikutnya yang perlu kita pastikan, kita keluar dulu. Yang perlu kita pastikan adalah jaringan kita masih bisa mengakses internet. Artinya konfigurasi NAT yang kita pernah lakukan itu masih berjalan dengan baik. Coba kita ping ke salah satu alamat internet, Google misalkan. Ternyata masih baik. Nah, sekarang kita fokus bagaimana konfigurasi FTP-nya. Ya, saya klik dulu supaya lebih jelas. Kali ini kita akan mengkonfigurasi FTP menggunakan dua paket aplikasi. Yang pertama adalah VS FTPD, yang kedua Apache 2 atau web server. Jadi memang kalau kita konfigurasi FTP ada beberapa alternatif selain VS FTPD, ada yang menggunakan Pro FTPD. Tapi kali ini kita menggunakan VS FTPD atau Full Secure FTP Daemon, yang nanti jadikan sebagai sistem untuk layanan FTP server yang kita bangun. Baik, kita bisa pastikan dulu apakah FTP atau VS FTPD itu sudah terinstall dengan baik di komputer kita atau belum. Kita bisa gunakan perintah untuk mengecek sistem CTL ya, kemudian status, kemudian layanannya atau paket aplikasinya VS FTPD. Paket aplikasinya kita cek apakah sudah menggunakan ini perintah VS FTPD.service ya. Ternyata not found, itu artinya paket VS FTPD-nya belum terinstall di operasi Linux. Itu kita lanjutkan perintah instalasinya apt get install VS FTPD. Ya, di sini kernel Linux membutuhkan DVD 2 karena memang paket VS FTPD atau paket instalasi untuk FTP yang berada di sistem operasi Linux berada di DVD 2. Maka karena saya menggunakan
virtualisasi untuk instalasi Linux, maka saya arahkan device-nya di bagian optical drive-nya, saya arahkan ke DVD 2. Ini analoginya kalau kita secara real ya di DVD drive kita, keping DVD 2-nya kita masukkan, kita ketikkan perintah apt strip get spasi cd-rom add ya. Kemudian nanti baru di enter. Ini tinggal enter saja. Kita tunggu sampai proses instalasi VS FTPD-nya selesai dengan baik. Sambil kita amati apakah ada notifikasi error. Nah, alhamdulillah ini sudah terinstall dengan baik paket VS FTPD-nya. Maka kita tinggal memastikan lagi dengan perintah tadi, kita tinggal up saja yang pernah kita ketikkan sebelumnya. Coba kita jalankan ini. Ya. Yang tadinya not found sekarang sudah aktif. Itu artinya paket instalasi FTP-nya sudah terinstall dengan baik, bahkan sudah aktif. Sekarang tinggal kita menginstalasi satunya lagi yang kita butuhkan, yaitu web server. Kita bisa gunakan perintah apt-get install, kemudian nama paketnya yaitu, kalau web server yang paling populer biasanya di Linux adalah Apache 2. Kita install Apache 2. Apache 2. Sebaliknya untuk web server di sistem operasi Linux khususnya di Debian 10 itu berada di DVD 1. Maka kita switch dulu, atau kalau serial ya kita ganti kepingan DVD-nya ke DVD 1. Kita enter kembali supaya kernel Linux-nya membaca DVD 1-nya untuk instalasi web server. Kita tunggu sampai proses selesai instalasinya. Kita tunggu beberapa saat sampai instalasinya selesai. Ya, jadi instalasi web server sudah selesai. Seperti halnya instalasi VS FTPD, kita juga perlu pastikan apakah sudah aktif sekarang setelah kita instalasi web servernya. Kita gunakan perintah tadi, yaitu systemctl spasi status spasi, sekarang paketnya adalah bukan VS FTPD tapi Apache 2 ya. Ya, sudah aktif ya, sudah aktif. Jadi kita tinggal fokus bagaimana konfigurasi FTP-nya sekarang ya. Bisa clear dulu. Langkah awal untuk konfigurasi, kita panggil directory home ya. Jadi cd/home. Mengapa? Karena biasanya di Linux itu sangat struktural ya. Jadi file-file yang biasa digunakan untuk proses pertukaran data itu biasanya di bawah directory home. Maka sebaiknya kita masuk directory home sehingga kita berusaha supaya file-file yang kita buat itu terorganisir dengan baik sesuai dengan hierarki di sistem operasi Linux. Setelah itu kita masuk ke directory cd var www ya. Nah, setelah itu di sini kita pertama harus membuat folder terlebih dahulu. Folder yang digunakan untuk meletakkan, menyimpan file-file yang nanti akan menjadi sentralnya pertukaran data. Proses upload, download akan melalui folder atau diibaratkan atau dianalogikan sebuah almari yang memang sebagai lokasi di mana file-file itu bisa kita download dan upload. Kita gunakan perintah mkdir make directory ya, spasi, misalkan kita beri nama direktorinya atau foldernya adalah FTP. Kita cek menggunakan perintah list atau ls, sudah masuk direktorinya. Kemudian setelah membuat direktorinya, misalkan FTP tadi, kita lanjutkan membuat usernya. Jadi kita membuat siapa saja yang nanti diperkenankan akses FTP.
Nah, jadi di sini memang kelebihan FTP adalah kita dari sisi security-nya, keamanannya kita buat supaya tidak semua orang bisa akses jika memang tidak memiliki hak akses pada folder yang kita buat tadi. Jadi kita sudah membuat folder FTP, sekarang kita tambahkan pengguna atau yang diizinkan untuk mengakses dalam artian bisa melakukan proses upload, download ya. Jadi kita gunakan perintah untuk menambahkan menggunakan perintah user add, kemudian main d spasi letak direktori FTP tadi, yaitu di var www/ftp FTP ya, kemudian spasi nama penggunanya. Misalkan di sini saya beri nama penggunanya Andi ya, jadi nanti Andi yang diizinkan untuk mengakses FTP yang kita bangun. Enter. Setelah itu kita kondisikan passwordnya, password ya, passwd spasi Andi, kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah ada indikator password update sukses, maka saatnya kita membuat hak akses. Jadi tadi membuat folder, kemudian membuat usernya untuk akses folder. Nah sekarang diibaratkan setelah alamari sudah dibuat, yaitu FTP tadi, kita buatkan kunci untuk si Andi tadi sebagai user untuk bisa mengakses alamari FTP tadi, sehingga nanti si Andi bisa melakukan upload, download file-file yang ada di dalam folder FTP. Nah, untuk membuat hak akses atau analogi sebuah kunci tadi, kunci akses untuk membuka alamari tadi, kita di Linux mengenal perintah chmod modenya. Kita buat kodenya adalah seperti ini, main rf kemudian 777, yang artinya ini adalah hak akses bagi user. Di sini kalau di Linux adalah ini sebagai bisa membaca ya, read, kemudian ini write, dan ini execute atau bisa membaca, bisa mengedit atau menulis, dan bisa menjalankan file-file yang ada di direktori yang kita buat. Kemudian kita spasi slash, di sini letaknya di var tadi www, di mana nama foldernya FTP, kemudian kita enter. Nah, itu cara membuat hak akses yang nanti diberikan ke Andi untuk mengakses folder FTP berada di subdirektori var dan www tadi. Oke, kita sudah buat foldernya, usernya, aksesnya, maka sekarang kita tinggal mengedit file direktori file vsftpd yang sudah kita install tadi. Jadi ada yang perlu kita setting di file ftpd nya tadi, yaitu kita gunakan perintah nano slash di sini etc, tentunya etc berada di vsftpd.conf. Kita enter. Di dalam vsftpd ini tidak banyak yang perlu diedit ya, hanya dipastikan saja supaya nanti layanan FTP server kita berjalan dengan baik. Di bagian tertentu kita edit seperti ini. Jadi ini sudah betul ya, anonymous-nya kita pastikan no, kemudian local enable-nya yes, kemudian kita tambahkan juga ini write enable-nya kita aktifkan dengan cara menghilangkan tanda pagar di depan write enable-nya. Kita hilangkan, kita del saja sehingga berwarna putih yang menandakan sudah aktif itu. Kemudian di samping write enable-nya, anon upload enable-nya juga bisa kita aktifkan, kita push tanda pagarnya. Setelah itu anon mkdir-nya ya, anon mkdir write enable-nya kita aktifkan seperti ini. Nah, di bawah
anon mkdir write-nya kita tambahkan suatu script lagi, anon root ya. Anon root sama dengan, jadi kita daftarkan letak folder FTP yang kita buat tadi, yaitu di var www FTP. Ini perlu kita daftarkan lebih dahulu di dalam file vsftpd.conf nya ini. Itu saja yang perlu diedit di file vsftpd nya, dan setelah itu jangan lupa disimpan. Saya sarankan itu jika ada editing di file ini, mungkin alangkah baiknya sebelumnya di backup ya. Jadi tadi memang saya tidak lakukan backup, tapi mungkin alangkah baiknya jika kita sedang uji coba atau sedang latihan belajar, sebaiknya file tadi di backup terlebih dahulu supaya nanti jika ada kesalahan kita masih bisa melihat file yang asli. Tidak semuanya, karena tidak mungkin kita menghafalkan semua coding ada di Linux, apalagi sedang tahap uji coba, sehingga alangkah baiknya di backup terlebih dahulu. Oke, ini tadi kita belum simpan, maka dipastikan disimpan dulu. Ctrl X, yes, enter ya. Mungkin ada tips tambahan, mungkin mumpung ini filenya tidak terlalu banyak kita edit, sehingga masih banyak file yang asli yang bisa kita pertahankan untuk settingannya, maka bisa kita coba backup dulu supaya nanti jaga-jaga jika filenya rusak. Bisa kita backup pemerintah copy spasi, letaknya di etc vsftpd ya, yang asli kan namanya conf ya. Kita tetap letakkan di etc, namanya kita ganti menjadi vsftpd .conf ya, atau ini .conf, atau ini kita ganti menjadi underscore backup ya, backup ya. Jadi kalau file vsftpd nya conf atau yang asli rusak, kita masih memiliki di file yang lain namanya vsftpd backup. Baik, ini sudah selesai konfigurasinya. Sekarang kita coba di PC client. Saatnya kita uji coba apakah konfigurasi FTP yang kita lakukan sudah berhasil dengan baik atau belum. Artinya pengguna bisa mengakses folder yang kita buat tadi, atau bisa mengakses layanan FTP yang kita buat tadi, dimana tadi nama foldernya ada FTP, kemudian usernya namanya Andi. Nah, coba nanti kita akses dari komputer lain, di komputer yang analoginya di tempat yang jauh, dimana nanti bisa si Andi itu bisa melakukan upload download dimana file-file itu berada ya, tentunya ada di PC server. Nah, sebelum kita coba, pastikan kita lakukan restart dulu layanan FTP-nya. Jadi setelah konfigurasi, dipastikan kita melakukan restart layanan FTP-nya dengan cara /etc. Ini saya keluarkan dulu, atau langsung juga bisa. Ini kita /etc ini .d vsftpd-nya kita restart. Ya. Setelah kita restart, kita mulai coba. Sekarang kita masuk atau kita coba jalankan atau kita cek PC client, dimana si Andi tadi mengakses yang analoginya dari lokasi yang cukup jauh dari server. Nah, itu apakah yang bersangkutan bisa mengakses file yang kita buat tadi ya, atau bisa mengakses layanan FTP server yang kita bangun tadi. Untuk menunjukkan ke video kali ini, saya akan gunakan aplikasi remote ya, untuk meremote komputer yang digunakan oleh si Andi tadi. Saya gunakan aplikasi AnyDesk. Coba saya connect
ke PC client menggunakan aplikasi Remote AnyDesk. Jadi saya masukkan dulu kode remote-nya atau kode PC-nya ini ya. Oh, nampaknya ada koneksi yang putus. Coba saya clear dulu, clear. Saya perintahkan IP tables maintenance main A post routing. Jadi di sini karena saya menggunakan virtual dalam implementasi ini, kadang-kadang perlu diketikkan perintah untuk NAT-nya ya, konfigurasi atau konfigurasi routingnya perlu kita perintahkan lagi secara manual. Post routing main O kecil, kemudian ENP, nama interface-nya ENP0S3 Mass query ya, mass query. Salah ketik, ini post routing ya, post routing ya, kita enter lagi ya, kita tunggu beberapa saat baru nanti bisa, atau bisa kita shutdown dulu atau kita restart dulu Linux-nya. Ya. Ini masih mengarah. Kalau untuk seperti ini secara virtual jangan panik dulu. Ini hanya DVD-nya masih aktif, kita nonaktifkan dulu supaya tidak menginstal lagi. Ini saya close dulu ya. Kita tunggu sampai sistem operasi Linux sudah siap untuk kita login ya. Jadi ini masih loading. Kita login lagi menggunakan root 123. Ya, kita coba remote kembali. Kita akan menguji apakah layanan FTP yang kita konfigurasi tadi sudah bisa diakses oleh Andi. Ya, kita kali ini menggunakan aplikasi
FTP client di PC client yang dianalogkan cukup jauh dari PC server. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi FTP client itu bisa menggunakan FileZilla atau WinSCP. Nah, kali ini kita akan menggunakan WinSCP untuk mengakses layanan FTP server yang sudah kita konfigurasi tadi. Coba kita jalankan WinSCP-nya. Ini bisa kita download ya di internet ya, seperti halnya FileZilla. Jadi ini kita jalankan. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasi FTP client-nya muncul seperti ini. Nah, di sini kita pilih protokolnya FTP, kemudian hostname adalah IP dari server yang menyediakan layanan FTP server, yaitu 192.168.10.10. Portnya defaultnya 21. Kemudian tadi Andi ya kita masukkan sebagai user yang diberi kewenangan untuk akses FTP server yang sudah kita buat tadi. Maksudnya kita masukkan login ya. Jadi ini nampak sebuah folder yang memang kita sudah atur aksesnya secara full ya, yaitu tadi kodenya 777, kode yang awal itu menunjukkan read, kemudian full bisa dibaca, diedit atau ditulis dan dijalankan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada siap download, itu memang tadi kita buat di Linux ya, sebuah file seperti ini. Ada file siap downloadnya ini. Coba si Andi misalkan mau download file dari FTP dari Linux di sini. Jadi ini adalah sebelah lajur kanan adalah sistem operasi Linux yang di remote menggunakan WinSCP. Kemudian di sini adalah PC client ya yang digunakan oleh Andi. Di sini ada indikator penggunanya Andi yang mengakses FTP server melalui 192.168.10.10. Oke, misalkan Andi mau download ini, tinggal ini bisa kita klik kanan, kemudian download atau F5 ya, download. Ya, kita bisa arahkan ke suatu alamat directory di komputernya Andi, misalkan di sini. Kita tinggal oke. Nah, di sini si Andi sudah berhasil download ya. Kita buka, isinya seperti ini, filenya seperti itu. Juga kalau ingin upload ya, jadi kalau Andi memiliki file ingin diupload ke server dari komputer yang dalam hal ini analoginya cukup jauh, tinggal melakukan upload. Sama, nanti file ini kita klik kanan, tinggal di upload, sehingga nanti file tersebut akan pindah ke Linux. Demikian konfigurasi FTP, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.